Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala limpahkan karunia-Nya kepada kita. Bahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang kita minta. Terutama nikmatul iman wal Islam. Nikmat hidayah dan nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala persaudarakan kita tanpa ada hubungan mungkin sila atau rahim, tanpa ada hubungan darah di antara kita. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ikat itu semuanya dengan iman. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, sahabat, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Nah, pembahasan al-wala wal bara adalah satu sisi pembahasan dalam akidah yang mungkin jarang dibahas, jarang didengar oleh kaum muslimin sendiri. Meskipun ini adalah bagian dari dasar agama kita semua, agama Islam. Masuk dalam pembahasan akidah. Masuk dalam pembahasan akidah. Dan al-wala wal bara maknanya adalah mencintai apa yang Allah cintai dan mencintai siapa yang Allah cintai, dan membenci apa yang Allah benci
dan membenci siapa yang Allah benci. Karena kita sudah mendeklarasikan di awal, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita sudah gantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa salatku, sembelihanku, kurbanku, hidupku dan matiku itu aku serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk cinta dan benci pun kita pun serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita hanya kita berikan kepada apa yang Allah cintai dan siapa yang Allah cintai. Pun sebaliknya, kalau Allah benci sesuatu, kalau Allah benci seseorang, maka benci kita juga kita arahkan kepada hal-hal tersebut. Kenapa demikian? Karena pasti dan bisa dipastikan, ya, kalau ada yang lebih penuh dari 100%, ya, maka lebih dari 100%, 1000% atau berapapun itu, dengan keyakinan penuh kita bahwa apa yang Allah cintai dan siapapun yang Allah cintai itu pasti baik untuk kita, ya, dan untuk kemaslahatan, ya, seluruhnya. Dan apa yang Allah benci itu pasti buruk, pasti buruk. Baik membencinya ataupun dampak dari membencinya, ya, atau dampak dari mencintai dan membenci hal tersebut, pasti hikmahnya sangat besar. Kalau yang dicintai harus dicintai, yang dibenci harus dibenci, kita ikuti, pasti dampaknya baik. Tapi kalau sebaliknya, kalau yang seharusnya dicintai malah kita benci, yang seharusnya kita benci malah kita cintai, dampak buruk di depan pasti sudah menanti. Maka ini adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat memilukan sekali kalau ada seorang yang mengatakan saya cinta Allah dan Rasulnya, ya, tapi dia justru mencintai, ya, perbuatan, mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Musuh-musuh Allah dicinta sama musuh Allah. Ini bertentangan sekali. Atau sebaliknya, dia menganggap dirinya mencintai Allah dan Rasulnya, tapi tidak mencintai, tidak ada rasa dalam hatinya, tidak ditemukan rasa, biasa saja, ya, terhadap orang-orang yang harusnya dicintai oleh dia, karena orang-orang tersebut dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia salah satu doa yang diajarkan kepada kita umatnya adalah Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta cintamu ya Allah. Meminta cinta Allah artinya adalah buat aku bisa mencintaimu ya Allah. Buat aku bisa mencintaimu. Namun cinta kita kepada Allah laisa sya'nu an tuhibba. Ya, urusannya bukan tentang kita bisa mencintai, walakinna sya'na an tuhabba. Namun bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna, ya, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku memohon cintamu, artinya kita berdoa kepada Allah semoga Allah mencintai kita. Karena kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, Allah akan gerakkan hati hamba tersebut untuk cinta kepada Allah. Artinya apa? Artinya orang yang mencintai Allah itu pertanda baik. Kenapa? Artinya Allah cinta dia.
Karena Allah firmankan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka, lalu mereka cinta kepada Allah. Jadi cintanya duluan dari siapa? Dari Allah. Baru ya cinta itu tumbuh dari makhluk. Nah, maka orang yang cinta kepada Allah, yaitu adalah tanda bahwa Allah juga mencintainya. Nah, inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang engkau cintai ya Allah, orangnya. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan aku minta supaya aku diberikan rasa cinta kepada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang mendekatkan aku kepada cintamu ya Allah. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji para sahabat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, di mana Allah Subhanahu wa taala cintakan kepada para sahabat iman, dan Allah hiasi iman tersebut di hatinya para sahabat. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Rasul Allah Subhanahu wa taala karraha, buat para sahabat ini benci terhadap apa? Al-kufur. Ya, kekufuran, kekafiran, mengingkari Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari nikmatnya. Nah, kufur itu ada dua, mengingkari Allahnya atau mengingkari nikmat. Ini kufur dua-duanya. Kalau mengingkari Allahnya itu namanya kufur besar, keluar dari Islam. Tapi kalau mengingkari nikmatnya ini kufur kecil, tapi masuk dari kufur. Al-kufur, Allah buat para sahabat gak suka dengan perbuatan kufur. Hal-hal yang mengarah ke sana mereka langsung jauhi. Wal fusuq, kefasikan. Apa arti kefasikan jemaah? Ada yang tahu? Orang fasik. Pernah dengar istilah fasik ya? Apa arti fasik? Sesat. Nah, dosa besar. Ada lagi fasik. Fasik, sering dengar kita ya istilah fasik ya. Tapi ada yang pernah dengar, tadi sudah disebut, jawab, Masya Allah, bagus jawabannya. Kesesatan atau sesat, dosa besar, berhubungan ya. Makna lebih tepatnya ini sederhana sebenarnya, makna fasik ini. Munafik. Ini sekitar sini ya. Ya. Berbuat maksiat. Ya, berbuat maksiat. Ada hadiah buat Pak Haji nih. Fasik itu lawan dari kata taat. Fasik itu lawan dari kata taat. Orang mau sholat 5 waktu itu orang taat. Orang nggak mau sholat berarti orang fasik. Itu lawannya ya. Orang yang taat lawannya adalah orang fasik. Karena mau disuruh, nggak mau dilarang. Ini orang fasik. Nggak mau hidup dengan aturan Allah, nggak mau. Maunya aturan sendiri. Seakan-akan dia sudah hebat bisa ngatur dirinya sendiri. Lemah gitu manusia. Nggak bisa hidup dengan tanpa aturan Allah. Nggak bisa. Hancur, kacau pasti hidup kita. Maka sahabat sudah dibuat benci dengan kufur, dibuat benci dengan al-fusuq, ketidaktaatan, wal isyan, durhaka, maksiat. Durhaka. Ini maknanya berdekatan. Dan ini bagian dari al-wala wal bara. Bagian dari al-wala wal bara. Nah, dan kita akan masuk ke beberapa contoh ya, bahwa subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Rabbul Alamin, ini Rabb yang sempurna. Allah adalah Rabb, Tuhan, iya betul, yang kita sembah. Tapi subhanallah, Allah juga menjadi sosok yang mendidik kita, mengayomi kita, memberikan semua kebutuhan kita ya.
yang memberikan arahan kepada kita. Oleh karenanya Allah turunkan satu kitab Al-Quran yang isinya subhanallah sempurna. Di situ ada teori dikasih, ini materinya, ya, bahwa kita dilarang benci kepada orang-orang yang justru harus dicintai oleh kita. Kita dilarang cinta kepada orang-orang yang harusnya kita benci. Begitu juga dengan perbuatannya. Karena inti dari benci kepada seseorang adalah supaya kita terhindar dari perbuatan buruknya atau ya, mengikuti ucapannya. Mengikuti ucapannya. Betapa banyak ya, kita sebagai orang ya mungkin masyarakat biasa ya, menggantungkan pemilihan referensi produk yang akan kita beli kepada bintang iklan. Betul nggak ya, Bu? Ya. Kalau ada artis A pakai, wah aman insya Allah. Udah pernah dipakai sama siapa? Istrinya Raffi Ahmad itu. Oh, itu terpercaya pasti. Meskipun mereknya baru kita denger, ya nggak lebih dari sepekan. Langsung percaya. Kenapa? Ngefans. Ya, ada pemain bola ini, sepatunya pakai merek apa? Merek ini. Itu kalau pakai dengan merek yang sama, itu ngerasa sekeren dia. Karena cinta kita kepada seseorang itu apa ya? Perilaku kita driven gitu ya, terarah. Sadar atau tidak sadar, pasti ngikut. Itu ujungnya di situ. Hanya saja permainan seperti ini jarang dan banyak sekali, jarang kita sadari dan sering kali kita nggak peduli kita sadar atau tidak. Ya. Karena kita pikir kita makhluk yang rasional, ya. Kita pikir kita adalah orang makhluk dengan rasional, tidak. Ya. Bahkan urusan uang sekalipun, ini kata orang-orang bisnis juga, mayoritas spend kita, mayoritas belanja kita itu berdasarkan perasaan, feeling kita. Suka nggak suka, mau nggak butuh, mau nggak mau. Bukan karena benar-benar butuh atau tidak. Maka emosi kita itu yang sebenarnya paling banyak berpengaruh pada diri kita. Maka ini adalah bab yang sangat penting sekali. Dan subhanallah, selain Allah Subhanahu wa taala kasih teorinya di dalam Al-Qur'an, apa yang harus kita lakukan, Allah kasih contohnya. Allah kasih contohnya. Ini luar biasa. Allah kasih lihat visualnya. Ini loh, ada sosok-sosok yang sudah melakukan arahan Allah Subhanahu wa taala, dan ini jadilah seperti sosok-sosok ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah kepada salah satu manusia paling mulia di muka bumi, salah satu sosok contoh manusia ideal. Pemuda penuh semangat, berpikir kritis. Dia mau memikirkan ada yang salah di masyarakat saya kayaknya. Gak mau ngikutin arus begitu saja tanpa ada penjelasan yang gamblang. Ada yang salah masyarakat saya. Ini para petinggi-petinggi, ya, para tetua, para kepala-kepala suku dan lain sebagainya, kayaknya gak benar. Yaitu siapa? Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim. Masya Allah. Dia masa yang sangat muda sekali belia. Bahkan mungkin kebanyakan orang jarang hampir nggak ada yang seperti beliau. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dia duduk termenung, nih orang kenapa nyembah berhala? Itu kan batu, disembah, diagung-agungkan. Bukankah ketika bentuknya sebelum seperti ini, yang bentuk adalah yang nyembahnya juga?
bikin sesuatu dibentuk bagus, dielu-elukan. Kalau ada dua pihak, ada dua hal. Yang satu yang bikin, yang satu yang dibikin. Yang kanan, yang bikin, yang kiri, yang dibikin. Berarti secara tingkatan lebih tinggi yang mana, Pak? Yang membuat atau yang dibuat? Yang membuat. Kalau seandainya nyembah selain Allah itu boleh, jemaah. Kalau seandainya nyembah selain Allah itu boleh, harus berhala yang nyembah manusia. Kan gitu. Harusnya makanya syirik ini membolak-balikan logikanya manusia. Kenapa? Karena iblis tahu manusia ini meskipun dikasih akal, ternyata yang dipakai akalnya cuma sedikit aja, mah. Islam itu mau menghidupkan itu justru supaya akal kita melek gitu loh. Kalau seandainya menyembah selain Allah itu boleh, harusnya sejarah peradaban umat manusia, manusia itu bikin patung supaya patung ini dianggap sebagai penyembahnya dirinya, kan gitu. Oh, lihat, hamba saya banyak sekali. Kan harusnya seperti itu, tapi ternyata tidak. Oh, lihat, Tuhan saya banyak kan begitu. Harusnya dia merasa lebih, karena dia yang bikin. Tentu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak dibolehkan. Maka yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu, di zaman Nabi Ibrahim, beliau nilai gak masuk akal. Bagaimana penjelasan seperti ini, perbuatan seperti ini bisa dijelaskan dengan akal sehat? Beliau termenung lihat, hal-hal yang tidak diciptakan oleh manusia, mungkin itu lebih pantas untuk diagungkan, disembah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat di langit ada ribuan bintang. Falamma jannal lailu ra'a kaukaba. Dari sekian banyak bintang, ternyata Nabi Ibrahim melihat kaukab. Apa itu kaukab? Dalam bahasa Arab, bintang itu disebut dengan dua istilah. Ada najm, yang sudah belajar bahasa Arab familiar dengan kata najmun. Sedangkan ada satu lagi namanya kaukab. Apa bedanya najmun dengan kaukab? Kalau najm itu bintang biasa, Pak, yang terbit di timur, tenggelam di barat, dan seterusnya. Adapun kaukab, ini istilah zaman dulu namanya bintang pengembara. Kenapa disebut bintang pengembara? Karena arah orbitnya beda. Gak seperti bintang-bintang yang lain. Maka Nabi Ibrahim melihat, Masya Allah beliau ngamatin langit. Jadi astronomi. Jadi astronom lihat, oh ada yang beda bintang pengembara. Yang kemudian setelah diteliti, karena orbitnya beda, dia seringnya terbit dari barat, terbit dari timur, tenggelam di barat. Bahkan terbit di timur, nanti tenggelam lagi di timur. Jadi kalau kita keluar, Pak, subuh nih, biasanya di timur ada bintang paling terang. Nah, itu salah satu contoh bintang pengembara yang diistilahkan beda oleh orang-orang Arab ketika itu, yaitu kaukab. Yang pada gilirannya di zaman modern ketika dilihat apa bedanya kaukab dengan najm, dengan teleskop, ternyata yang disebut dengan kaukab adalah planet. Ini pasti Tuhan. Karena nggak mungkin diciptakan sama manusia, dia beda sendiri dari semua bintang. Tapi ternyata tenggelam juga. Nah, orang bilang sang timur kan gitu ya. Sang timur kalau udah maghrib di mana? Nah, ada. Hilang. Kalau sudah siang, sudah terbit matahari, sang timur nggak ada. Kemudian malam berikutnya mikir, apa yang lebih besar?
Ternyata lihat waktu itu malam bulan purnama, lihat kayaknya ini lebih besar. Purnama. Kemudian ternyata pas siang, pagi hari hilang lagi. Ternyata oh iya, di siang hari pun ada yang bersinar dengan megahnya, yaitu matahari. Tapi pun beliau amati ternyata di sore hari ternyata hilang juga, subhanallah. Hilang. Maka Nabi Ibrahim berpikir lebih dalam. Ya, jarang di antara kita merenung dalam itu. Nabi Ibrahim meyakini, memahami, pasti ada yang lebih besar dari semua ini, yaitu yang menciptakan. Hanya saja pikiran kita manusia hanya mentok di situ. Kalau tidak ada campur bantuan ya dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah, memberikan wahyu, kita hanya mentok sampai di situ dan tidak ngerti apa-apa. Iya, ada Rabb di balik semua ini, pasti ada yang menciptakan. Kita harus kita harus mengagungkannya. Kemudian bagaimana cara menyembahnya? Apa yang harus dilakukan untuk menyembah Allah? Kemudian bagaimana ya aturan-aturan yang Allah inginkan untuk antara hubungan dari kita kepada Allah, dari kita kepada masyarakat, bahkan dari kita kepada diri kita sendiri. Tidak mungkin kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka dikirimnya para nabi itu nikmat luar biasa bagi peradaban manusia. Nikmat yang sangat besar. Akhirnya Nabi Ibrahim menentang itu semua, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu, turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim ya, sehingga beliau berani mengambil sikap bahwa saya berani beda karena saya benar, dan yakin benar karena ada dasar. Setelah perundungan dalam dengan Masya Allah, Allah sudah bekali kita fitrah. Begitu wahyu Allah turun, orang yang betul-betul menggunakan hati yang bersih, akal yang sehat, pasti akan klop. Pasti klop. Maka nggak apa-apa berbeda. Bukankah bada al-Islamu ghariban? Islam itu ketika datang juga berbeda. Asing, aneh, gharib. Bahkan kata Nabi SAW, "Sayaudu ghariban kama bada." Nanti bakal jadi aneh lagi. Sebagaimana di permulaannya. Maka lihat bagaimana Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Mumtahanah Allah ceritakan, wa qad kana lakum uswatun hasanah, hai para sahabat. Lihat, ada suri tauladan yang baik untuk kalian semua. Suri tauladan pada siapa? Fi Ibrahim. Dalam kisah kehidupan Nabi Ibrahim. Apa suri tauladannya? Fi Ibrahim walladzina ma'ah. Pada sosok Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Mereka orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, menggunakan hati bersihnya, menggunakan fitrahnya. Idh qalu, ketika mereka dengan tegas mengatakan liqaumihim, kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Apa arti berlepas diri? Gak ada hubungan. Kami bukan bagian dari kalian. Apa maksudnya bukan bagian dari kalian? Bukan tidak merasa bagian dari sosial mereka, bukan. Karena al-wal bara, ini urusan hati. Urusan hati, bukan urusan sosial. Al-wal bara tidak menghalangi kita untuk tetap bermuamalah, bergaul secara sosial. Ketika sudah dijaga hati kita, maka kita bisa memilah. Maksudnya itu, supaya pikiran kita jernih. Al-wal bara maksudnya adalah supaya pikiran kita jernih. Ketika bermuamalah secara sosial, kita bisa memilah.
Oh, ini urusan dunia, masih bisa. Oh, ini sudah masuk terlalu jauh nih ke agama nih. Ya. Contoh, ya. Misalnya ada hari besar agama lain. Ada hari besar agama lain. Di mana-mana ada selamat hari ini, selamat hari itu, dan seterusnya, jamaah. Nah, pertanyaannya, oh ini urusan sosial atau urusan agama ini? Kita mesti mengucapkan atau tidak? Nah, disitulah al-wala wal bara kita berfungsi. Kita bisa memilah, oh ini sudah urusan agama. Tapi kan harus toleransi. Nah, ini kan toleransi. Nah, agama Islam subhanallah agama paling toleran. Tapi jelas prinsipnya. Ada hal-hal yang subhanallah, ana yakin beberapa negara atau mungkin setiap negara punya ideologi masing-masing. Misalnya di negara kita komunisme dilarang, Pak ya. Komunisme dilarang. Kalau misalnya ada yang ketahuan ya mempromosikan komunis dan lain sebagainya, pasti disudutkan, tidak? Disudutkan. Bagi Islam, iya. Kalau memang komunisme itu bertentangan dengan Islam dan lain sebagainya, dekat dengan ateisme dan seterusnya, bertentangan terkait dengan pengaturan hak kepemilikan barang dan seterusnya, maka itu kita perangi. Tapi kalau ketemu sama orang komunis, ya biasa saja. Kita dakwahi, kita rangkul, kita ajak kepada kebaikan. Maka, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim misalnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri. Artinya kami nggak mau ikut-ikutan acara ritual kalian, tradisi kalian yang kalian sudah dapat dari leluhur-leluhur kalian. Wa mimma ta'budun, dan dari apa yang kalian sembah, berhala-berhala kalian ini bukan berhala kami, maaf. Min dunillah, yang dari selain Allah, kafarna, kami kafir. Masya Allah. Pun sekalipun orang Islam punya istilah kafir, kafir ini istilah di agama kita jemaah. Ini istilah paling halus, paling lembut. Karena kafir itu diambil dari kata kufur, yaitu menutup, cover gitu Pak ya. Oleh karenanya dalam bahasa Arab sekalipun petani disebut kafir. Bapakmu profesinya apa? Oh, bapak saya kafir. Nah, petani kenapa? Karena petani itu ya buat lubang, taruh benih, kemudian ditutup. Makanya petani disebut kafir. Apalagi petani kurma, Pak. Setelah ditutup tanah, ditindih batu. Biar akarnya masuk dulu ke bawah. Nah, jangan batangnya dulu keluar, ditunda. Baru setelah berapa lama ya dihilangkan batunya, boleh diizinkan tumbuh ke atas. Makanya kuat, tinggi-tinggi itu. Ya, padahal ya kan kita tahu bahwa tanah Arab itu kan kebanyakan pasir dan lain sebagainya. Nah, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, yang kalian sembah selain Allah, kafarna. Ya, kami kufur, kami beda. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah jelas antara kami dengan kalian al-adawah, permusuhan, beda kita. Kalian orang-orang yang dibenci oleh Allah, maka kami benci. Permusuhan wal baghdha, dan kebencian ya, abadan, sampai kapanpun. Ini juga untuk supaya sebagai peringatan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kebencian kita dan marahnya kita, permusuhan kita,
itu bersyarat ya hatta tu'minu billah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah saja. Artinya hanya menyembah Allah saja, sudah nggak ada nyembah yang lain. Nah, dikecualikan dari hal ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Karena Nabi Ibrahim waktu itu, dan ini subhanallah, bahwa Nabi Ibrahim benci dengan kekufuran, benci dengan orang yang melakukannya, tapi masih mencoba. Oleh karenanya Nabi Ibrahim masih minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau langsung bahwa Nabi Ibrahim berjanji kepada ayahnya akan minta akan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosanya, namun ditegur oleh Allah bahwa kita tidak boleh ya memintakan ampun atas dosanya orang-orang kafir. Mungkin pertanyaan jemaah, boleh nggak kita mendoakan orang-orang non-muslim? Boleh tidak? Kalau masih hidup? Jawabannya tergantung bentuk doanya. Doa yang kita berikan kepada orang non-muslim adalah doa hidayah. Itu saja. Dan itu adalah doa yang paling baik dari semua. Mau diselamatkan dari bara bahaya, mau dilindungi sama Allah, ya, itu wakilkan saja dengan satu doa, semoga Allah beri hidayah. Itu yang paling mereka butuhkan juga. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari dalam ayat ini bahwasanya orang mukmin itu diperintahkan memerangi, memusuhi, menjauhi orang-orang kafir. Ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu laqad kanat lakum uswatun hasanah. Fi Ibrahim walladzina ma'ahu, maksudnya pengikut-pengikutnya, yaitu orang yang beriman. Kemudian idz qalu liqaumihim, mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a, kami berlepas diri, maksudnya adalah melepaskan diri dari mereka dan dari tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kafarna, kami ingkari, kami berbeda. Kami bukan termasuk bagian dari agama kalian dan cara hidup kalian. Dan maksud dari permusuhan dan kebencian selama-lamanya adalah permusuhan dan kebencian yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka masih kafir. Dan selamanya kami berlepas diri dari para penyembah berhala. Sampai hatta tu'minu billahi wahda, maksudnya adalah sampai kalian beriman kepada Allah saja, artinya sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada syirik dan membuang semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhala-berhala tadi. Maka ini adalah ayat tentang al-wala wal bara, ajaran Nabi Ibrahim dan seluruh nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dan kita diperintahkan, umat Islam diperintahkan untuk apa? Ya, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikuti ajarannya agama Nabi Ibrahim. Kita kaum muslimin diperintahkan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nah, itu yang al-bara'-nya, bagaimana mereka dengan tegas bahwa di luar sana ada orang-orang yang dibenci oleh Allah karena perbuatan buruknya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita benci. Tapi sekali lagi bahwa ini urusan hati, supaya kita jernih pikiran kita, tidak gampang terbawa. Oh, saya ngefans sama ini, saya suka sama ini, kemudian
keputusan-keputusan kita, perilaku kita terarah ke arah sana, ini bisa mengontrol diri lebih. Nah, dan adapun urusan sosial, maka ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik bahkan kepada orang-orang di luar Islam. Bahkan banyak sekali ayat yang memerintahkan kita wa ahsinu, ya, untuk kita berbuat baik. Wa qulu lin-nasi husna, jangankan berbuat baik, secara lisan pun kita harus mengatakan ucapan yang baik kepada semua manusia. Maka yang suka menjelek-jelekkan, merendah-rendahkan, kata-kata kotor, ini tidak mengikuti ajaran agamanya, ajaran agama Islam. Bahkan kita dilarang mengolok-olok agama, sesembahan, Tuhan-Tuhan, atau hal-hal yang disembah oleh orang di luar Islam. Tidak boleh gitu. Nah, karena bukan itu urusan kita membenci mereka supaya kita bisa menjaga diri. Sebaliknya, ini tentang al-wala, ya, kecintaan. Yaitu bagaimana orang Ansor dan orang Muhajirin. Masya Allah, orang Ansor sama Muhajirin ini beda suku, kan? Ya. Kebayang ini ada mungkin orang Sunda ketemu seorang orang Batak. Ini kampung Sunda sama kampung Batak ditemukan. Kampung Jawa sama kampung Ambon, ya, suruh sekomplek. Ya. Itu subhanallah, itu PR besar. Nabi SAW, orang Madinah sama orang Mekah tipikalnya beda sekali. Orang Mekah itu sangar-sangar loh. Orang Madinah itu lembut, ya. Lembut, baik-baik. Kalau orang Mekah sangar. Ini dua suku yang berbeda, meskipun sama-sama Arab kan begitu ya. Indonesia kan sama-sama Indonesia, tapi macam-macam, Pak. Ya, seperti tadi dia mungkin dengan Jawa dengan Ambon, Sunda dengan Medan, ada mungkin ya ada suku ini dengan suku itu. Ya. Ini harus dipertemukan. Gak kenal sama sekali gak kenal antar satu suku dengan suku lain. Orang Mekah sama orang Madinah gak kenal. Mekah Madinah kan kurang lebih Jakarta Surabaya mungkin, Pak. Ya. Di zaman itu nggak ada kereta, nggak ada bus, nggak ada pesawat. Gimana mau kenal? Gimana mau kenal? Tapi subhanallah, lihat bagaimana Allah gambarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ul dar", itu orang-orang yang sudah menempati kota Madinah. Wal iman, mereka sudah menempati iman, yaitu orang-orang Ansor. Kemudian walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang sudah beriman sebelum mereka, yaitu orang-orang Muhajirin. Subhanallah, bagaimana Allah gambarkan kecintaan mereka satu sama lain karena satu sama lain mempunyai iman. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka cinta kepada orang yang hijrah kepada dirinya. Subhanallah, ada orang orang beriman, Masya Allah, saya juga beriman, ketika datang gak merasa susah, tapi justru senang. Saya salut itu kalau ada Islamic Center, Mu'alaf Center, Masya Allah, ketika datang mu'alaf yang baru datang masuk itu nggak merasa, waduh, nambah beban nih, beras lebih cepat habis nih. Nggak, coba. Karena itu konsekuensi yang sama ketika orang-orang Ansor menyambut orang Muhajirin. Waduh, beras bakal cepat, jatahnya dibakar, separuh buat Muhajirin. Tapi subhanallah,
yang mereka rasakan justru gembira, riang. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi anfusihim harajan atau hajatan. Dan mereka tidak menemukan di dalam dada mereka, di dalam hati mereka hajah, keperluan apapun, mimma utu, dari apa yang mereka dapatkan, hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Antara orang Ansor dan orang Muhajirin banyak yang butuh. Tapi ketika subhanallah datang orang-orang Muhajirin, orang Ansor dengan sukarela, ayo tinggal saja di rumah saya. Saya ini rumah ada 2 lantai. Mau tinggal yang di mana? Di lantai 1 atau di lantai atas? Masya Allah, dipersilahkan. Datang, tentu namanya baru datang, gak punya kerjaan. Namanya kerjaan. Wah, ini saya ada kebun, separuh-separuh ya. Bukan disuruh kerja, Pak, dikasih. Masya Allah. Itu terbayang gak itu di zaman kita, jemaah? Kita yang katakanlah hidup di Jabodetabek, di Jakarta, katakanlah begitu ya. Kemudian saudara dari kampung nitip, anak-anak kita ikutkan gitu. Seberapa bisa kita kasih fasilitas? Belum tentu, jemaah. Belum tentu. Seberapa bisa kita kasih fasilitas? Seberapa bisa kita benar-benar carikan kerjaan yang layak sampai ketemu? Sampai ketemu. Nah, dan ini subhanallah, ini terjadi terhadap orang Muhajirin dan orang Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Kalau lagi di kendaraan umum, di kereta, di bus misalnya, sesuai gitu ya. Oh, ada yang kursi prioritas misalnya. Harusnya kaum muslimin kalau benar-benar muslim nggak perlu ada tulisan kursi prioritas. Begitu melihat saudaranya, bahkan nggak butuh prioritas. Oh, kalau kursi prioritas kan ada kriterianya, jemaah ya. Apa? Ibu hamil, lansia, terus apa lagi? Orang ya disabilitas, orang dengan difabel ya, dan lain sebagainya. Muslim, orang sehat sekalipun dia ngalah. Oh, nggak apa-apa, saya dekat kok. Oh, nggak apa-apa, saya biasa berdiri kok. Oh, silakan duduk aja. Dulu. Terus sekarang malah pura-pura tidur, Pak. Subhanallah. Kayaknya harus ngaji nih di Nurul Amal ini. Ini bagian awal baru. Ini bagian dari akidah. Lihat bagaimana akidah bisa mengarahkan kita berbuat, mengutamakan orang lain. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, meskipun mereka tahu mereka butuh. Bukan berarti nggak butuh. Orang bisa ngasih, mengutamakan orang lain di saat nggak butuh, itu bagus. Tapi kalau bisa mengutamakan orang lain di saat mereka butuh, ini luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Walau kana bihim khasasah. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji para sahabat. Ya. Apa? Ulaika humus shadiqun. Nah, taib. Yuhibbuna walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa terhindar dari sifat karakter pelit dirinya, ya. Kalau diminta apa kasih, butuh apa kasih, sebelum diminta bahkan sudah ngasih. Fa ulaika humul muflihun. Ini orang-orang beruntung seperti ini.
orang-orang beruntung. Masya Allah, ringan tangan. Muslim itu gampang membantu, apalagi sesama muslim. Nah, contoh yang ketiga nih, kita balik ke wala lagi, ke bara lagi, bahwa al-wala wal bara tetap kita tunjukkan kepada siapapun, yaitu ada seorang sahabat, anak dari gembong munafik terbesar di kota Madinah. Beliau Abdullah namanya, ayahnya juga namanya Abdullah. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini gembong munafik. Tapi dia ngaku dia Islam. Tapi Nabi SAW perlakukan dia sebagaimana zahirnya, sebagai orang Islam. Meskipun Nabi SAW tahu dia itu orang munafik. Dan mengecap orang munafik ini gak sembarangan. Cuma gak boleh hati-hati, gak boleh ngecap. Kalau dia ini, ini munafik. Nabi SAW saja ngecap si A, B, C munafik itu pakai wahyu. Kita dapat wahyu dari mana, Pak? Wahyu Suryadi. Bisa. Kaget, subhanallah. Lihat baca, tokoh politik A itu munafik, itu tokoh politik B itu munafik. Subhanallah. Ringan sekali lisannya, itu dipertanggungjawabkan nanti di akhirat itu. Gak boleh seperti itu. Gak boleh. Ya, tapi dia kan muslimah, gak pakai kerudung muslim tapi gak kelihatan di masjid. Ya, emang satu komplek masjidnya sama. Nah, ini hati-hati. Nah, ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ayahnya gembong munafik. Maka ayahnya yang mengatakan, apabila sesungguhnya ketika orang-orang yang beriman, maksudnya kaum muslimin, apabila sudah masuk kota, maksudnya kota Madinah, akan kami, orang-orang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Maksudnya orang-orang munafik itu akan mengusir orang-orang Islam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal dia sudah mengaku dirinya Islam, tapi lisannya masih mengancam akan mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka reaksi anaknya Abdullah bin Abdullah, ketika mendengar ucapan ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh oleh ayahnya sendiri, dengan kata-kata hinaan tersebut, maka Abdullah bin Abdullah jadi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang membocorkan ini kepada Rasulullah SAW, yang menyampaikannya. Tak peduli, meskipun itu adalah ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya akan membahayakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencegah keburukan yang lebih gak dilindungi, tidak dilindungi. Maka kalau keluarga kita memang berbuat hal yang tidak dicintai Allah dan Rasulnya, ya kita tegur, kita tegas bahwa syariat Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ini beberapa contoh yang Allah dan Rasulnya dan para sahabat praktikkan langsung dengan kehidupan nyata di tengah-tengah mereka. Subhanallah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa al-wala wal bara ini urusan hati kita. Jelas sekali bahwa siapa yang harus dibenci, siapa yang harus dicinta. Maka patokannya adalah Allah benci
Apa yang Allah benci? Yang paling Allah benci tentu adalah syirik. Kalau sudah syirik berarti sudah tidak ada cinta sama sekali. Tapi kalau keburukan-keburukan di bawah syirik, ya maksiat dan seterusnya, maka mungkin orang ini masih muslim. Oh, berarti ada keislaman. Masih ada tauhid. Maka kita benci dengan kadar maksiatnya, tapi harus ada cinta. Kita kasih kita kepada dia. Dan saat kita mencintai juga sama. Ya. Hal yang paling Allah cintai adalah apa? Tauhid. Maka orang yang bertauhid, yang sempurna tauhidnya, kita harus cinta dengan sempurna. Tahu dari mana kita? Ya. Tahu dari ayat Allah dan hadis Rasulullah. Sosok-sosok seperti para nabi, kita cintai sepenuh hati kita. Sosok-sosok seperti para sahabat yang sudah Allah jelaskan, sudah Allah ikrarkan, radhiyallahu anhum. Allah sudah senang sama mereka, Allah sudah rela, sudah ridho. Waradu'an. Mereka juga senang dengan Allah, ridho, rela dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta 100%. Adapun selain itu, maka dilihat. Kalau memang masih ada maksiatnya, jangan terlalu berlebihan. Ya. Bahkan kalau kita mau ngefans seseorang, disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa mangkana minkum muta'assiyan. Kalau seandainya kita mau mengambil uswah, mengambil suri tauladan, ngefans, ya, mengidolakan seseorang, falyata'assa billadzi qad mat, maka hendaknya dia mengambil suri tauladan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, karena dalam hal ini terutama adalah para sahabat sudah meninggal. Ya, maka kalau kita mengidolakan, mungkin ada ustadz kita, ya, kita sebut dengan ustadz kibar, ustadz besar dan lain sebagainya, ya. Kemudian subhanallah, ana dapati ada salah satu masya Allah, ya, ikhwah memuji salah satu gurunya dengan pujian luar biasa. Ana tidak pernah melihat ada seorang guru yang lebih hebat dari ustadz ana si fulan dan seterusnya. Dengan gaya ininya, cara ilmu dan lain ilmunya, ketinggian ilmunya, akhlaknya dan seterusnya. Ya, ini hati-hati. Kenapa? Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Fa innal hayy la yu'manu alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak lepas dari cobaan, ujian. Kita nggak tahu akhirnya gimana. Tidak tahu akhirnya bagaimana. Maka kita cintai. Kita cintai dengan yang sudah kita lihat. Tapi begitu kalau ada hal-hal yang melenceng, ya sudah kita kurangi. Ya, jangan kita membabi buta, oh enggak, pasti benar yang dilakukan oleh si A. Ya, karena dia seorang guru, karena ini yang membuat ya, umat menjadi taklid buta akhirnya, mengikuti ya secara membabi buta. Alhamdulillah kita ada pedoman yang sangat tegas, Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka Al-Quran dan As-Sunnah dan hadis Nabi SAW tidak dinilai oleh orang, tapi justru orang ya, yang dinilai oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan disitulah kita bisa menakar kadar ya cinta kita ataupun benci kita. Nah, itu jemaah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, memberi kita taufik, memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ya salah satu cabang akidah ini, yaitu al-wala wal bara dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya jaga kita dan keluarga kita, orang-orang terdekat kita, hingga kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga. Ada satu hadis berkelakar dengan al-wala wal bara, dan ini kata Ibnu Abbas, ini adalah hadis yang paling aku suka, paling aku cinta. Apa itu? Kata Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang
kelak di akhirat akan bersama dengan orang yang dia cintai. Masya Allah. Ini kabar gembira sekaligus kabar sebaliknya, kabar buruk. Apa kabar baik dan apa kabar buruknya? Kabar baiknya kalau kita cintai Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tanpa kita beramal dengan amalan-amalan beliau, kita ketemu sama beliau. Kita ketemu sama beliau. Bisa ke surganya beliau. Masya Allah. Di sini ada yang sudah pernah ke Istana Negara, Pak? Sudah, alhamdulillah, Masya Allah. Berapa persen di antara kita? Di sini ada yang dulu ya, mungkin jadi simpatisan mati di waktu kampanye dengan presiden terpilih misalnya. Apakah semua yang nyoblos itu masuk ke istana? Meskipun dia ngefans sekali sama dengan presidennya, karena rasa nggak bisa, Pak. Tapi subhanallah, itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pilih Allah dan Rasulnya, kita akan ketemu Allah dan Rasulnya. Kita cintai Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan para sahabat, demi Allah kita akan ketemu sama beliau-beliau. Kurang menyenangkan apa? Itu kalau kita betul jujur cinta kita kepada Allah, Rasul, dan para sahabat. Itu berita baiknya, Pak ya. Berita buruknya. Berita buruknya. Tapi kalau kita masih suka, masih cinta ya sama atlet yang non-muslim, artis yang non-muslim, atau yang masih muslim tapi ya begitu, sholat nggak tahu dia sholat apa enggak ya. Mungkin Al-Fatihah juga dia masih hafal atau enggak ya. Bisa ngaji atau enggak juga nggak tahu. Entah nanti kalau seandainya masih seperti itu sampai dia mati, tutup usia masih seperti itu saja, mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir, akan kekal di neraka. Ke bawah tidak nanti, ke bawah. Ke bawah. Ya. Ada yang ngefans Donald Trump di sini, Pak. Barangkali. Ya, barangkali. Ya, Ahmad, ada yang ngefans sama apa? Artis dulu siapa? Elvis Presley misalnya. Siapa lagi? Pembalap itu, Rossi misalnya. Tapi anak ngefans banget saya. Doain mudah-mudahan dapat hidayah. Ketemu di surga. Tapi kalau enggak ya sudah, tahan rasa kita sampai di situ. Ini kabar buruknya. Kalau kita justru ngefans sama orang-orang yang tidak ada iman sama sekali, mereka musuh Allah. Mereka nggak mau sholat kok. Buru-buru mau zakat, buru-buru mau sedekah, buru-buru mau puasa. Kita orang lapar-laparan sebulan nggak mau. Lapar sedikit aja udah bering-beringan, minta datangkan makanan. Insyaallah. Itu kabar buruknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kabar baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah ya, kita keluarga, ya, suami istri pasangan, cinta, kalaupun cintalah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan berkumpul semuanya di surga Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.